السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. A'izai rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita di malam hari ini bermajlis ilmu di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bermajlis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir dari ayat-ayat Allah, berusaha dengan semampu kita menyingkap tabir di balik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh Allah darinya. Kita mengharap dengan segala nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, kita diberikan olehnya kemudahan di dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang lurus tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesalahpahaman. Saudara sekalian dirahmati Allah, para pendengar Radio Gema Madinah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebagian dari ayat-ayat dari surah Ar-Rahman. Kita baca kemarin, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di atasnya, 'alaiha-nya ini apa? Bumi, al-ard. Setiap yang ada di atasnya, fanin, artinya faniyun, artinya fana, akan binasa, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika, tersisa wajah Rabbmu wahai Muhammad. Artinya Rabbmu kekal abadi, tidak akan sirna dan tidak akan hilang. Itulah ciri khas sesembahan yang berhak diibadahi. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengajak bicara kaumnya yang menyembah sesembahan yang ada di langit, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika datang kegelapan malam, beliau melihat bintang, beliau bertanya kepada kaumnya, apakah ini Rabbku? Pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan untuk mereka berpikir. Setelah bintang itu hilang, kata beliau, aku tidak suka kepada yang hilang atau sirna. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Ketika melihat bulan lagi, beliau nanya kepada kaumnya, ahadha rabbi, apakah ini Rabbku? Bukan pengakuan, pertanyaan untuk ngajak mereka berpikir. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ketika bulan itu hilang, bulan itu tidak terlihat lagi oleh mata, maka beliau berkata,
La illam yahdini rabbi, kalau seandainya Rabbku tidak memberiku petunjuk, niscaya aku akan termasuk dari orang-orang yang tersesat. Ini ngajak bicara kaumnya. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, ketika beliau melihat matahari itu terbit, qala hadza rabbi, apakah ini Rabbku? Hadza akbar, ini lebih besar lagi sebenarnya. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika matahari tersebut tenggelam, hilang dari penglihatan mata, beliau mengatakan kepada kaumnya, sungguh aku berlepas diri dari yang kalian sekutukan. Ini menunjukkan di antara ciri khas zat yang disembah, yang berhak disembah adalah dia tidak akan hilang, tidak diterpa oleh sirna. Dia selalu ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha mulia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan peringatan kami ini nikmat, maka dengan nikmat apalagi wahai jin dan manusia kalian dustakan. Habis itu apa? Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Sahih? Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Dia diminta, Allah Rabb kita itu diminta, ya, oleh yang ada di langit dan yang di bumi. Pada setiap waktu dia selalu berbuat untuk kemaslahatan. Dia selalu berbuat untuk makhluknya, artinya memberi makhluk-makhluknya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Kemarin apa? Kami akan khususkan kalian wahai jin dan manusia. Artinya kami akan khususkan kalian untuk dihisab. Sanafrughu lakum lil hisab ayyuhats tsaqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tentunya ini nikmat dari Allah, peringatan berupa hisab, dan juga disamakannya semua jin dan manusia bakal dihisab. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Habis itu baru tantangan kemarin, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tantangan untuk apa? Kalau kalian mampu untuk lari dari azab Allah, silahkan tembus langit dan bumi, keluar dari langit dan bumi, silahkan cari tempat aman kalau kalian mampu. Tapi kalian tidak mungkin mampu untuk melakukannya kecuali dengan kekuatan. Tidak ada yang lebih kuat dari Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu 'alaikuma syuwadhun min nari wa nuhasun fala tantasiran. Dikirim kepada kalian, yursalu 'alaikuma, kepada kalian wahai jin dan manusia. Kalau tadi tantangan, selain tantangan juga ancaman. Kalian tidak bisa lari dari azab Allah. Kalau kalian memang layak mendapatkan azab Allah, kalau kalian mendapatkan azab Allah, kalian tidak bisa lari. Yursalu 'alaikuma, dikirim kepada kalian wahai jin dan manusia, syuwadhun min nar wa nuhasun fala tantasiran. Syuwadhun min nar artinya api yang tidak ada asapnya. Wa nuhasun yaitu asap yang tidak ada apinya. Bisa juga berarti
Ya, nuhas di sini adalah tembaga yang dicairkan setelah dia dibakar. Tembaga yang dicairkan setelah dia dibakar. Fala tantasiran, dan kalian tidak mungkin bisa menang. Artinya kalian tidak mungkin bisa selamat. Kalian tidak mungkin bisa menang. Intasara yantasiru tantasiran. Kalian tidak mungkin bisa menang, maksudnya tidak mungkin bisa selamat kalau kalian tertimpa syuwadun min nar wa nuhas. Ini sebagian dari azab-azab atau bentuk-bentuk yang ada di api neraka. Ada syuwad min nar, ada nuhas, ada apa lagi di dalam api neraka? Ada hamim. Apa hamim? Air panas mendidih. Ada ghassaq. Apa ghassaq? Ghassaq apa? Nanah, ya. Ada nanah. Ada salasil. Apa salasil? Rantai. Ada aghlal. Belenggu. Di mana letaknya belenggu? Di leher. Belenggu di leher. Rantai di mana? Di kaki dan tangan. Orang-orang yang di neraka, mereka dirantai kaki dan tangan mereka, dan rantai itu diikatkan ke belenggu leher, dan mereka diseret dengannya. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Di hari ketika mereka diseret di api neraka jahanam dan dikatakan kepada mereka, rasakan tuh yang bernama saqar, yaitu api neraka. Apalagi yang ada di neraka, di antara yang ada di api neraka selain itu apa? Syajaratuz zaqqum. Syajaratuz zaqqum itu yang diperumpamakan saking jeleknya dia seperti ru'usus syayatin, kepala-kepalanya syaitan. Ini menunjukkan jeleknya kepala syaitan. Maksudnya jeleknya wajahnya syaitan. Apalagi yang ada di api neraka? Apalagi yang ada di api neraka? Di dalam api neraka apa? Dari' laisa lahum ta'amun illa min dari'. Ya, makanannya orang api neraka, orang yang ada di neraka ada namanya dari'. Apalagi yang di neraka? Luar biasa. Itu hanya sebagian, ikhwati. Yang kita dapati di Al-Quran itu sebagian yang di api neraka, bukan semuanya. Itu sebagian kecil, bukan sebagian besar. Sebagian kecil dari yang ada di api neraka. Adapun selain itu yang tidak disebut oleh Allah jauh lebih banyak lagi. Apa dalilnya? Di dalam surah Sad Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hadza ma tu'aduna li yaumil hisab. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Jahannam yaslawnaha fa bi'sal mihad. Hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq." Habis itu wa akharu min syaklihi azwaj. Wa akhar, masih banyak lagi yang lain. Yang kami sebutkan itu sebagian kecil. Yang di Al-Quran, yang di hadis itu sebagian kecil yang ada di neraka. Masih banyak yang lain Allah tidak sebut. Wa akharu, dan masih banyak yang lain min syaklihi azwaj, yang dia juga berpasang-pasangan. Dari bentuk-bentuk azab Allah Subhanahu wa taala atau materi-materi yang ada di api neraka. A'izzai rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Allah baca
Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Peringatan ini yang mana jin dan manusia bisa mendapatkan azab berupa syuwab min nar wa nuhas, ini tentunya nikmat dari Allah agar kita segera kembali kepadanya, bertobat kepadanya. Laksana seorang anak ketika dia insaf, dia kembali kepada ibunya. Artinya ketika dia merasa sedih, ketakutan, dia kembali kepada ibunya. Seperti itulah kita. Ketika kita merasa bersalah, menzalimi diri kita dan hak-hak Allah, maka hendaknya kita kembali. Lebih daripada kembalinya kita kepada ibu kita, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya bukan dengan berjalan, kembalinya bukan dengan jalan santai, tapi kembalinya adalah dengan berlari. Kembali kepada Allah dengan berlari. Fafirru ilallah. Allah katakan apa? Maka larilah kalian kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah bukanlah dengan kita jalan santai bertobat, enggak. Kalau kita sudah salah dan mengetahui kesalahan kita, maka cepatlah kembali kepada Allah dengan berlari. Artinya secepat-cepatnya. Itulah adabnya, bukan dengan santai, nanti dululah, masih ada waktu, kapan-kapan, ketika saya sudah nyaman. Enggak. Fafirru, lari. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Setiap yang kita takuti, maka kita biasanya lari darinya. Kita takut dari harimau, kita takut dari singa, maka kita akan lari darinya. Kita takut dari buaya, kita juga lari darinya. Walaupun mungkin larinya macam-macam bedanya. Tapi kalau takut kepada penciptanya semua itu, bukan lari darinya. Kalau kita takut kepadanya, lari kepadanya. Di situ bedanya, ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Selain dia, kita lari darinya. Kalau zat yang maha mulia, yang maha agung, pencipta semuanya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semakin takut kepadanya, semakin kita kencang berlari kepadanya. Inilah perbedaan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Taib. Kita teruskan kajian kita dari tafsir surah Ar-Rahman ini. Kita dengarkan suara lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan salah seorang santri kita di Ma'had Bakkah. Tafadhal ya walad. Naam ya walad. Man sautuhu jamil. Man sautuhu. Mana? Mana? Man ya? Anta iqra ya walad. Aina mik. Aina. بسرعة يا ولد بسرعة. ما أدري الذي صوته جميل من صاحب صوت جميل. اقرأ بسرعة بسرعة ولد.
بسرعة ولد بسرعة اقرأ. اقرأ يا ولد اقرأ. ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يكفي Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idzan syaqqatis sama. Fa di sini maksudnya adalah permulaan tema baru, pembahasan baru, yang mana tidak ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Walaupun mungkin masih sejalan kalau sebelumnya peringatan tentang azab Allah, ini juga masih ada hubungan dengan azab tersebut, yaitu ketika terjadinya hari kiamat yang nantinya tentunya akan ada azab. Tapi di sini dimulai dengan pembahasan baru. Fa di sini bukan berarti maka, tidak. Pembahasan baru. Fa idzan syaqqatis sama. Idza di sini artinya ketika. Dan ketika insyaqqatis sama, terbelahnya langit, yang mana sebelumnya langit ini sangat terjaga. Dia sebagai atap bagi bumi. Bahkan kita disuruh untuk
mengulang-ngulang melihat kepadanya. Farji'il basara hal tara min futur. Apakah ada yang kurang? Apakah ada yang belah dari langit itu? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kita tidak mungkin mendapatkan dari ciptaan Allah berupa langit itu dari yang kurang, dari yang pecah. Tidak. Langit itu kuat sebagai atap bagi bumi, tanpa tiang. Allah jadikan dia sebagai atap bagi bumi. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Kami jadikan langit sebagai atap yang terjaga. Artinya dia tidak rusak. Tapi ingat suatu hari kelak, ada saatnya langit akan terbelah. Seperti di dalam surah Ar-Rahman yang sedang kita bahas ini. Ada saatnya langit yang kokoh, yang kuat, yang tidak ada belahan-belahannya itu dia akan terbelah. Fa idzan syaqqatis samaa. Dan di hari ketika langit itu terbelah-belah, fakanat wardatan kaddihan. Maka langit itu memerah, berwarna merah seperti wardah. Wardah itu apa? Bunga mawar. Jadi langit yang sebenarnya biasanya warnanya biru atau mungkin putih atau mungkin kelabu, pada waktu itu warnanya merah. Tentunya merah ini bukan merah indah, tapi merah yang menakutkan. Sebelumnya warnanya bersahabat. Orang melihat warnanya tenang dengan birunya langit. Ketika langit itu cerah. Tapi pada waktu itu kondisi alam, pemandangan mata pada waktu itu pemandangan yang menakutkan, yang sangat menakutkan. Fakanat wardatan, dia merah seperti buah mawar, seperti bunga mawar. Bagaimana bumi terbelah kemudian berwarna dengan warna yang tidak pernah kita terbayang, seperti itu warnanya. Fakanat wardatan kaddihan. Dia berwarna merah tadi, kaddihan seperti minyak. Bagaimana ketika minyak itu dimasak, kemudian saking panasnya minyak tersebut, maka sampai-sampai minyak itu seperti berwarna merah ketika terlalu panas. Jadi ini kondisi tentunya sebagai peringatan kepada kita akan hari tersebut, hari di mana langit berwarna merah laksana minyak yang sangat panas. Iya. Kondisi langit pada waktu itu adalah kondisi yang tidak bersahabat dengan pandangan mata. Dan ini tentunya di antara apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Sebagaimana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan ini ditampakkan kepada seluruh makhluk. Jin dan manusia akan melihat kondisi langit seperti ini. Dan ini tentunya nikmat dari Allah. Ketika Allah samakan jin dan manusia, makhluk-makhluk Allah
semua akan disamakan ketika mereka berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan fana. Kullu man 'alaiha fan, di antaranya adalah langit. Langit yang kuat sebagai atap bumi ini pun juga akan sirna. Allah akan hancurkan dia. Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan langit ini setelah dia telah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya kekekalan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini peringatan bagi kita agar kita kembali kepada zat yang abadi, zat yang maha hidup, yang tidak ada matinya, Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabb kalian wahai jin dan manusia, yang mana lagi kalian dustakan? Artinya kalian tidak akan mampu untuk mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat besar. Kemudian setelah itu apa kata Allah? Fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Maka pada hari itu fayauma idzin, maka pada hari itu la yus'alu an dzambihi, tidak akan ditanya tentang dosanya, baik manusia atau jin. Baik itu golongan manusia, tidak juga dari golongan jin. Tidak akan ditanya tentang dosa mereka. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ketika yang berhubungan dengan dosa itu dinisbatkan kepada manusia dan jin, ini menunjukkan bahwasanya jin sama seperti manusia, mereka dibebani dengan syariat. Sebagaimana manusia bisa berdosa, jin juga bisa berdosa. Manusia bisa mendapatkan pahala, jin juga bisa mendapatkan pahala. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, manusia dan jin tidak akan ditanya lagi tentang dosanya. Kok dikatakan tidak akan ditanya? Maksudnya apa ini? Maksudnya tidak akan ditanya pertanyaan untuk mengetahui. Artinya begini, dosanya manusia dan jin itu sudah diketahui. Jadi tidak mungkin ditanya apa dosamu, apa yang engkau lakukan. Tidak. Pertanyaannya nanti bukan pertanyaan untuk cari jawaban, pertanyaan untuk mengetahui, bukan. Tapi kalaupun ada pertanyaan, nanti adalah pertanyaan sifatnya adalah untuk mengazab, untuk menghukum. Di mana azab pertanyaan itu juga hak. Di mana azab berupa pertanyaan adalah azab psikologisnya. Sebagaimana ada azab jasmani, ada azab pada tubuhnya manusia, ada azab pada pendengaran, ada juga azab pada kejiwaan. Di antara bentuk azab pada kejiwaan adalah pertanyaan taqri', pertanyaan yang tujuannya adalah untuk membuat semakin sakit hati setiap yang masuk neraka, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menghina, ya, yang bersifat keras atau kasar, yang itu adalah termasuk dari siksa-siksa psikologis. Dan ini hak.
Jadi apa yang dimaksud dari la yus'alu an dzambihi, tidak akan ditanya, maksudnya tidak akan ditanya berupa pertanyaan untuk tahu. Karena Allah sudah tahu dosanya jin dan manusia, enggak perlu Allah bertanya, kamu melakukan ini ya, kamu melakukan itu enggak. Kalaupun ada pertanyaan, maka pertanyaannya bukan pertanyaan untuk mencari tahu, tapi pertanyaan sebagai siksa psikologis, siksa kejiwaan. Kenapa engkau melakukan hal ini? Kenapa engkau melakukan hal ini? Sudah disiksa, kemudian diazab lagi dengan berupa pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena ini juga ada. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, maka kami akan bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kalau dikatakan la yus'alu fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan, bisa juga diartikan pada hari itu, nanti di hari kiamat ada juga kondisi atau momen atau relung waktu yang di waktu itu tidak ada pertanyaan. Ada waktu manusia bisa ditanya. Jadi apa yang dimaksud dari fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan juga bisa dibawa tafsirnya kepada pemahaman memang ada waktunya tertentu jin dan manusia enggak bakal ditanya tentang azabnya, tentang dosanya. Ada waktunya, tapi nanti ada lagi waktu khusus manusia bisa ditanya. Sebagaimana di akhirat ada waktu manusia enggak bakal ngomong, enggak bakal bisa ngomong sama sekali. Dzalikal yaumul haqq. Apa sebelumnya? La yatakallamun illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Enggak bakal bisa ngomong. Hadza yaumu la yantiqun wa la yu'zanu lahum faya'tadzirun. Enggak bisa ngomong. Tapi ada waktu manusia bisa ngomong. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ada waktunya manusia nanti dia berandai-andai, seandainya aku di akhirat ini seperti turab. Artinya menjadi tanah saja. Kenapa? Karena dia melihat hewan yang dikisoskan oleh Allah, yaitu hewan yang menzalimi yang lain, hewan yang memiliki tanduk, yang menanduk hewan yang tidak memiliki tanduk, kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk. Dikisoskanlah yang tidak bertanduk, nanti di akhirat dia akan dikisoskan Allah, dia akan disuruh untuk membalas apa yang dilakukan oleh hewan yang bertanduk. Setelah dibalaskan, apa yang terjadi? Mereka akhirnya dijadikan Allah menjadi debu. Ketika mereka menjadi debu, tentunya menjadi tanah kan? Pada waktu itulah orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ada waktunya bisa ngomong, ada waktunya tidak bakal bisa ngomong. Begitu pula di dalam ayat ini, fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan, bisa dibawa kepada waktu tertentu. Ada waktu manusia enggak bakal ditanya. Ada waktu dia bisa atau pasti akan ditanya. Jadi bisa kembali kepada tafsir ini, bisa juga kepada yang pertama tadi, yaitu tidak ditanya dengan pertanyaan untuk mengetahui, tapi ditanya dia dengan pertanyaan tujuannya untuk menyiksa dia, yaitu dengan pertanyaan berupa yang pertanyaan tersebut adalah siksa atas kejiwaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Habis itu Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Maka dengan nikmat-nikmat besar Allah yang mana lagi kalian dustakan, wahai jin dan manusia. Setelah aku ingatkan kalian bahwasanya kalian tidak akan ditanya, tapi akan ditanya. Tidak akan ditanya dengan pertanyaan yang bersifat untuk mengetahui, tapi kalian akan ditanya dengan pertanyaan yang menyakitkan hati kalian sebagai siksa apabila kalian tidak beriman dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian semua disamakan. Persamaan ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah katakan yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Adzan muadzin ya walad? Adzan. Khalas, nuadzin ya walad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita teruskan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Fayawma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Setelah itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Allah mengatakan yu'raful mujrimun. Pada hari itu orang-orang yang berbuat jahat, yaitu orang-orang yang
berhak masuk neraka, dibahasakan dengan mujrim. Orang-orang yang jahat, orang kafir itu jahat, orang yang berbuat dosa itu juga jahat. Orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat jahat, khususnya orang-orang kafir, mereka semua dikenal oleh malaikat azab. Nggak perlu mereka cari-cari. Kamu ya orangnya ya? Kamu ahli neraka ya? Dulu kamu di dunia gini ya? Nama kamu si Anu ya? Enggak. Sudah ada tandanya. Ngelihat tandanya, mereka akan dilempar ke neraka. Ada tandanya, mereka diambil dan lempar ke neraka. Yu'raful mujrimun, di hari itu diketahuilah orang-orang yang berbuat jahat. Diketahui oleh siapa? Malaikat azab. Dengan apa? Bisimahum, dengan tanda-tanda yang ada pada diri mereka. Tanda orang-orang kafir, orang-orang mujrim itu banyak. Di antaranya adalah wajah mereka itu hitam. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Ya. Wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Ada wajah-wajah yang menghitam. Wajah-wajah yang menghitam pada waktu itu. Itu di antara tandanya. Pasti dia mujrim. Apalagi tandanya disebutkan di dalam riwayat hadis, mata mereka membiru. Mata mereka membiru. Jadi mata-mata orang-orang yang akan masuk neraka itu matanya biru. Sekarang orang pengen nyari mata biru. Iya. Intinya mata orang yang akan masuk neraka itu matanya membiru. Ngelihat tanda-tanda itu, maka malaikat azab langsung mengenal mereka. Yu'raful mujrimun bisimahum. Setelah mengenal, mereka tahu kan? Ngelihat apa yang terjadi, fayukhadhu. Orang mujrim ini dia pun diambil, ditarik dia. Ditarik dari mana? Bin nawasi wal aqdam. Dari ubun-ubun dan kaki mereka. Jadi di posisi mereka sebelum masuk neraka, bukan di neraka. Kalau di neraka diseret ya. Kalau sudah di neraka mereka diseret dengan belenggu-belenggu dan rantai tadi. Ini sebelum masuk neraka. Sebelum masuk neraka dilemparkan ke neraka. Bagaimana cara melemparnya? Yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Cara melemparnya jelas di dalam ayat ini, yaitu ubun-ubun mereka dengan kaki itu ditarik bersamaan. Ditarik bersamaan ubun-ubun sama kaki. Wal'iyadzubillah. Ini bukan cuman menyakitkan tapi juga menghinakan saudara. Dihinakan sehina-hinanya. Kalau mungkin ditarik hanya di ubun-ubun, dia masih dalam kondisi badannya lurus, atau kaki saja masih lurus. Ini enggak bakal lurus kan? Artinya akan terlipat badannya itu. Badannya akan terlipat ketika dia ditarik dan dilempar. Ditarik dan dilempar, bukan didorong. Orang masuk neraka enggak didorong masuk kamu. Enggak, dilempar. Kondisinya dia dimasukkan ke neraka dalam kondisi dilempar. Dilemparnya dengan ditarik ubun-ubun dan kakinya bersamaan. Ya, gimana jadinya kan? Badannya lurus itu jadi terlipat, kemudian setelah itu dilempar.
Ya, fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan peringatan ini, ya, atas kalian wahai jin dan manusia, ini nikmat dari Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat-nikmat besar Allah yang mana lagi kalian dustakan? Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahannam yang didustakan akan keberadaannya, akan kejadiannya, akan kepastiannya. Oleh siapa? Oleh al-mujrimun yang tadi ditarik dengan cara nawasi, diambil nawasi dan akdamnya, kemudian dia dilemparkan ke api neraka. Ini nih dulu yang kalian dustakan. Dikatakan kepada mereka, hadhihin nar allati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berbuat jahat. Perkataan ini, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun, ini dikatakan kepada mereka setelah mereka dilempar. Jadi mereka dilempar, dikatakan kepada mereka dengan perkataan ini. Perkataan ini juga termasuk dari siksa psikologisnya, siksa kejiwaannya. Setelah siksa fisik sudah, ditambah lagi dengan siksa kejiwaannya. Hadhihi hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Disamakan semua yang berbuat jahat, baik jin dan manusia. Ini keadilan, ini nikmat. Satu sisi juga ini peringatan agar mengingatkan kita. Ini juga nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat-nikmat besar Allah yang mana lagi kalian dustakan? Kemudian setelah itu Allah katakan, yatufuna bainaha, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Yatufun, ya. Teruskan, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka yatufuna bainaha, mereka pulang pergi, mondar mandir. Tofa baina itu bisa berarti mondar mandir, seperti orang sa'i. Sa'i itu keliling apa bolak-balik? Bolak-balik, ya. Kalau tawaf mengelilingkan Ka'bah itu memutar. Kalau sa'i apa? Bolak-balik. Tawafa baina, tawafa bainal marwah, apa baina safa wal marwah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Lihat, ya kan? Di sini tawaf bukan berarti putar, tapi mondar mandir. Yatufuna bainaha, mereka bolak-balik. Bainaha ay baina jahannam wa baina hamimin an, antara api dengan air mendidih. Jadi ada saatnya orang yang di neraka dia disiksa dengan api. Ada saatnya dia dilepaskan dari api, azab dipindah ke air mendidih yang diminumkan kepada mereka. Yang diminumkan kepada mereka. Yatufuna bainaha, bainaha kembali kepada jahannam tadi. Wa baina hamimin, dan dengan apa? Dengan air yang mendidih. Air yang mendidih yang diminumkan kepada mereka. Ada sih yang lain-lain lagi. Ini contohnya saja yang mereka mondar-mandir antara keduanya. Ada lagi yang lain. Jadi setelah ini pindah ke sini, pindah ke sana lagi dari bentuk-bentuk azab yang lain. Yatufuna bainaha wa baina hamimin anin. Anin itu artinya syadidil hararah. Sangat apa? Sangat panas sekali. Ya, kalau kita membaca surah Al-Ghasyiyah ayat 5, Allah katakan tusqa min ainin aniyah. Mereka diminumkan dengan air dari mata air
yang panas mendidih. Min ainin aniyah. Ain itu mata air, dia muannas, maka disifati aniyah. Sekarang hamim mudzakkar, disifati dengan anin. Ya, aniyun, anin. Ya, sangat mendidih. Hamim itu sendiri sudah air mendidih. Hamim itu artinya air mendidih. Anin itu sifat, artinya yang sangat panas. Jadi hamim saja sebenarnya air yang panas mendidih. Anin artinya yang sangat panas sekali. Jadi ditambah lagi dengan sifat. Sudah sebenarnya kalau disebut hamim saja sudah dipahami itu sangat panas, air mendidih. Ditambah lagi dengan sifat anin, sangat panas. Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat Allah besar, nikmat besar Allah yang mana lagi kalian dustakan. Kemudian baru setelah itu Allah memberi targhib, motivasi kepada kita dengan kisah-kisah atau ayat-ayat tentang ahli sorga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut dari berhadapan di hadapan Rabbnya, maka baginya dua sorga. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, zawata afnan dan seterusnya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan yang masuk di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada syarat bagi orang-orang yang salat di belakang imam? Syarat orang yang berada di belakang imam, yang betul-betul di belakang imam, ada syarat wajibnya, ada syarat utamanya. Adapun syarat wajibnya tentunya yang di belakang imam adalah orang yang sah salatnya, bukan orang yang tidak sah salatnya, seperti anak kecil yang belum mumayyiz, anak kecil yang belum mumayyiz, atau anak sudah mumayyiz tapi nggak bisa sholat, sudah mumayyiz tapi nggak bisa sholat, dia cuman gerakan-gerakannya, cuman dia nggak punya bacaan-bacaan, Al-Fatihah pun dia nggak baca, berarti dia sudah tidak membaca rukun. Dan jelas wajib juga orang yang diterima sholat itu orang yang berakal, bukan orang yang tidak berakal. Kemudian di sana ada syarat-syarat utama. Syarat keutamaan adalah tentunya orang yang lebih berilmu dan lebih dewasa, lebih berilmu dan lebih dewasa. Jadi dua itu sifat yang ada pada orang, lebih berilmu dan lebih dewasa. Kalau seandainya dua perkara ini terpisah, maka kedepankanlah yang lebih berilmu. Yang lebih berilmu di sini khususnya yang berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim dan yang menjadi keharusan diketahui dari hukum-hukum salat, dari hukum-hukum salat. Jadi orang ini berilmu, khususnya berilmu di dalam Al-Qur'anul Karim, khususnya dengan membacanya dan hukum-hukum salat. Mereka lah orang yang paling pantas berada di belakang imam. Nabi SAW mengatakan, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya dekat dariku, yaitu dari imam, orang-orang ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki usia. Kalau kedua-duanya terkumpul pada diri seseorang, nah, ada orang-orang yang punya ilmu dan punya usia. Tapi kalau terpisah, maka kedepankanlah yang lebih berilmu. Apakah ada keutamaan bagi orang-orang yang tidak berpindah tempat sebelum imam menghadap ke jamaah? Karena saya pernah mendengar kalau imam tidak menghadap ke makmum berarti sang imam menahan jamaahnya. Iya,
Pada asalnya makmum tidak boleh bergerak setelah salam, tidak boleh bergerak berpindah tempat atau merubah bentuk duduknya kecuali setelah imam berpaling. Kecuali setelah imam berpaling. Dan berpalingnya imam tidak lama. Setelah imam membaca istighfar 3 kali, maka imam berbalik. Dan ini sama pada solat apapun. Dari solat-solat fardu kita tidak ada perbedaannya. Ya, tidak ada zikir tertentu dibaca dalam kondisi kita masih dalam posisi duduk kita yang ketika tasyahud itu, tidak. Jadi batasannya hanya istighfar. Setelah istighfar imam pun berbalik. Kalau seandainya setelah istighfar imam tidak berbalik, berarti di sini imam tidak sesuai dengan sunnah. Dalam kondisi ini makmum boleh berpindah tempat. Kenapa? Karena imamnya tidak sesuai dengan sunnah. Imamnya tidak sesuai dengan sunnah. Maka dalam kondisi ini makmum boleh berpindah tempat, ya. Wallahu a'lam. Tapi ingat, tidak mesti ketika katakan boleh itu selalu dalam setiap saat maslahat. Kadang-kadang ketika kita mungkin berada di tengah-tengah masyarakat yang mungkin sangat kuat tradisinya, ya, sangat kuat tradisinya, dan madaratnya jauh lebih besar kalau seandainya kita berpindah dari tempat itu, maka hendaknya kita bisalah menjaga kemaslahatan, ya, yang lebih besar. Jangan sampai malah madaratnya jauh lebih besar. Dan ini bisalah kita menimbang-nimbang, tapi bukan berarti kita jatuh kepada kebid'ahan. Wallahu a'lam. Apakah setiap kali menemui ayat sajadah dalam murajaah kita harus sujud? Jawabannya tidak. Karena sujud sajadah hukumnya sunnah. Sujud tilawah hukumnya sunnah, dan juga ditekankan sehingga apabila kita melakukannya kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak melakukannya maka tidak mengapa bagi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum salat witir yang dilakukan sebelum tidur karena ia takut tidak terbangun tatkala di pertengahan malam atau pas adzan subuh? Syukron, barakallahu fiik. Tatkala di pertengahan malam atau pas adzan subuh. Iya. Tafadhal. Silahkan dikedepankan witir sebelum tidur bagi yang tidak bisa atau merasa tidak bisa bangun di akhir malam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Awsani khalili bi thalath, la ada'uhunna hatta amut." Kekasihku siapa? Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang aku tidak akan meninggalkannya sampai wafat. Beliau mengatakan pertama apa? Kata beliau alla anama hatta utir. Aku tidak tidur kecuali aku sudah berwitir. Kemudian wa an asuma thalathata ayyam min kulli syahr. Aku puasa 3 hari ada setiap bulan, ya. Dan kemudian setelah itu apa? Wa rak'atayid duha, dan 2 rakaat dari salat duha. Ini amalan yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan aku tidak akan meninggalkannya untuk diriku, untuk pribadi. Jadi beliau sangat memegang sekali wasiat kekasih beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Apa hukumnya makan pakai sendok? Apakah bid'ah? Kita kan disunahkan setelah makan menjilat jari tangan kita. Syukron. Ya. Makan makanan pakai sendok itu bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Jadi makan pakai sendok itu bid'ah ya akhi, tapi bid'ah hasanah. Nah, ini bid'ah hasanah nih. Boleh makan pakai sendok. Makan ya, makan di situ kita butuh alat untuk membantu kita makan. Makan itu adalah perkara muamalah. Perkara apa? Perkara keseharian kita, bukan makan itu ibadah pada asalnya. Dia adalah suatu keseharian kita, ya, kebiasaan kita, bukan dari ibadah mahdhah. Sehingga kalau ada suatu yang membantu kita makan dan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh kita menggunakannya. Di antaranya sendok. Memang Rasulullah SAW makan dengan tangan dan menjilati tangan. Tapi kadang kita juga makan perlu dengan sendok. Ya. Mungkin karena panas, karena apa? Kita juga menggunakan sendok. Bahkan sebagian para ulama mengatakan sendok itu lebih sunnah daripada tangan. Ini perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kapan? Kenapa? Karena kalau pakai sendok itu takarannya persis seperti orang yang makan dengan 3 jari. Rasulullah SAW makan dengan berapa jari? Iya, jari jempol, telunjuk dan jari tengah. Begini Rasulullah SAW makan. Rasulullah SAW makan dengan 3 jari. Yang pakai sendok itu besaran suapannya seperti yang makan dengan 3 jari. Beda dengan yang makan dengan 5 jari. Itu suapannya lebih banyak daripada 1 sendok kan? Makanya dari sinilah Syekh Al-Albani mengatakan pakai sendok itu sunnah. Ya, lebih nyunnah. Kenapa? Karena takarannya lebih kecil, pas seperti yang makan dengan 3 jari. Iya, seperti itu ikhwati. Jadi boleh pakai sendok, tidak masalah. Walaupun tetap pakai tangan lebih utama. Tapi kadang-kadang pakai sendok lebih utama, khususnya pada makanan yang memang butuh pakai sendok. Seperti contohnya makan apa yo? Soto Banjar. Iya kan? Makan apa lagi? Ketupat kandangan. Apa lagi? Ketupat kandangan pakai tangan kan? Tontong. Apa lagi? Putu mayang. Apa lagi selain putu mayang? Banyak kan makanan di tempat kita harus pakai sendok. Masa pakai tangan? Luyuh tangan kita, iya kan? Inilah. Jadi boleh pakai sendok, dan sendok itu bid'ah hasanah. Itu baru bid'ah hasanah itu. Iya. Bid'ah yang bagus, ya, pada perkara duniawi, bukan pada perkara, iya. Loh, pertanyaan beliau, kita kan disuruh menjilat. Nah, disitulah kurangnya. Kalau pakai sendok kan tidak ada menjilatnya, tapi ada menjilat sendoknya saja supaya sendoknya itu bersih, artinya tidak tersisa makanan-makanan. Adapun tangan itulah kurangnya, ya, itu kurangnya dari sisi sendok itu, di situ sisi kurangnya. Walaupun punya kelebihan dari segi takarannya tadi kan, kurangnya dia tidak bisa mengamalkan menjilat tangan. Di mana di antara hikmah menjilat tangan, tentunya ahli kesehatan banyak memberitahu tentang adanya enzim pada jari-jari kita yang itu bagus untuk kesehatan dan kekuatan tubuh. Iya, jin tadi sudah kita beritahu dia bisa berdosa dan juga dimintai pertanggungjawabannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah di sorga ada pasar? Karena anak pernah dengar
Jawabannya betul, di sorga ada pasar. Di sorga ada apa? Ada pasar. Di sorga ada pasar. Kata Rasulullah SAW, setiap Jumat, artinya setiap pekan ada hari pasar. Ada hari pasar. Di hari itu penduduk sorga berkumpul. Di hari itu penduduk sorga berkumpul. Tapi kumpulnya enggak ikhtilat. Yang cowok sama yang cowok, yang cewek sama yang cewek. Berkumpulnya di mana? Di pasar sorga. Di pasar tuh ngapain aja? Reunian, ketemuan sama teman-teman kental di dunia, teman lama, teman sekampung, teman semasjid, sekajian, teman sekantor lah, teman-teman lah, ketemu reunian setiap pekan. Kata setiap pekan di sorga itu tidak mesti harus setiap 7 hari. Kenapa? Karena kalau di sorga itu sudah tidak ada lagi siang dan malam. Kenapa? Karena nggak ada lagi matahari dan bulan. Karena nggak ada lagi matahari dan bulan, berarti tidak ada siang dan malam. Jadi pekannya di sorga itu nggak mesti 7 hari kayak di dunia. Bisa jadi sepekannya 10 hari, bisa jadi sepekannya 3 hari, bisa jadi sepekannya 15 hari. Wallahu alam. Sepekan tuh nggak mesti lagi 7 hari kalau sudah di akhirat. Ya. Ngumpulnya di mana? Ngumpulnya di pasar itu. Di pasar itu teman-teman yang dirahmati Allah. Kenapa dikatakan pasar? Kata Imam Nawawi, karena di sana ada barang-barang yang bisa mereka ambil. Ada barang-barang yang bisa mereka ambil seperti di pasar. Cuma nggak ada lagi akad ijab kabulnya. Tukarlah, juallah, kada ada lagi. Yang ada ambil sana. Apa yang kamu mau ambil. Fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Di dalamnya ada segala yang ada, yang diinginkan oleh manusia dan yang matanya senang dengannya. Semuanya ada. Kalau sudah di pasar ngelihat sesuatu, tinggal diambil. Dia butuh sesuatu, ada di sorga, ada di pasar tersebut, tapi tanpa bayar. Ya, tanpa bayar. Kata sebagian para ulama, di sorga sudah tidak ada lagi jual beli. Yang ada ambil barang. Di pasar tanpa membeli. Di pasar tersebut, kalau sudah balik dari pasar, ketemulah suami dengan istrinya. Kata istrinya, kamu lebih tampan daripada sebelumnya. Kata suaminya, kamu pun juga lebih cantik daripada sebelumnya. Subhanallah. Itu hanya satu kali. Nanti datang lagi waktu berikutnya setiap pekan kan? Ke pasarnya setiap pekan. Kayak gitu lagi. Kamu lebih tampan daripada sebelumnya, kata istrinya. Kata suamimu, kamu pun juga lebih cantik daripada sebelumnya. Jadi ternyata di pasar tersebut mereka ditambahkan keindahan mereka. Jadi di pasar itu mereka ditambahkan keindahan mereka, pulang-pulang mereka lebih sempurna daripada kondisi sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Apakah kita boleh tidur habis sholat asar? Dan dalilnya, syukran jazakallahu khairan. Tidur setelah asar, ada beberapa dalil akan larangan tidur setelah asar. Ada beberapa dalil tentang larangan tidur setelah sholat asar. Akan tetapi dalil-dalil tersebut dhaif. Dalil tidur setelah sholat asar itu dhaif. Tapi secara penelitian ilmiah, tidur setelah asar tidak bagus. Sehingga hadis-hadis dhaif
yang mana itu tidak benar nisbatnya kepada Rasulullah SAW. Itu banyak dikatakan para ulama sahih maknan, betul secara makna, betul secara makna. Di mana dikatakan an-naumu ba'dal fajri yurithul faqra wan naumu ba'dal asri yurithu al-jahla. Tidur setelah subuh akan menyebabkan orang fakir. Kenapa fakir? Karena telat bekerja. Ya, karena pada waktu pagi itu waktu yang terbaik untuk bekerja, untuk beramal, diantaranya wasubhi idza tanaffas, berharga kan, tanaffas, nafis, famin, sah wala la? Adapun tidur setelah asar itu menyebabkan kebodohan. Memang betul orang yang terbiasa suka tidur habis asar, tidur terus habis asar, itu biasanya pas bangun biasanya orangnya bingung. Ini udah jam berapa? Kok tiba-tiba udah gelap? Karena sebelumnya dia terang kan? Kok sudah cahayanya bukan cahaya luar rumah lagi, cuman sudah jadi cahaya lampu. Dia kaget, udah jam berapa ini? Biasanya seperti itu kan orang kalau tidur sore itu. Itu sudah menunjukkan kesadarannya tuh langsung drastis berubah dia. Itu gara-gara dia tidur sore. Kalau dia terus sering-sering seperti itu, menurut banyak ahli kesehatan, ini diantara pemicu atau penyebab terkuat kepikunan. Ya, orang yang biasa tidur setelah asar, dia akan menyebabkan nanti ke depan dia akan menjadi pikun. Atau kalau seandainya itu terbiasa ketika muda pun juga bisa menumpulkan atau mengurangi intelijensinya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi secara makna hadis tadi betul. Tapi bukan berarti setiap saat selalu tidak tidak boleh. Kadang ada seseorang sangat terlalu capek, akhirnya dia butuh untuk tidur segera. Umpamanya habis asar dia butuh tidur, boleh nggak? Boleh, karena dia terlalu capek dan butuh istirahat pada waktu tersebut. Tapi tidak pantas untuk dibiasakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, tadi malam saya dapat uang jatuh di jalan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah boleh saya belanjakan uang 5.000 itu? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Kalau antum tidak menemukan pemiliknya, cari dulu. Kalau tidak, maka bisa antum pertama diusahakan dulu, tanya, mungkin ada orang-orang sekitar yang tahu yang tercecer. Kalau nggak ada yang sadar, maka setelah itu bisa kita wakafkan atas nama dia kan. Artinya orang ini amalan dia. Tapi kalau suatu saat dia mencari dan ternyata itu milik dia, ya, maka kita harus kembalikan kepadanya. Gimana cara kembalikannya? Tanya kepada yang tempat kita wakaf, atau mungkin dari uang kita ya. Kita uang kita karena kemarin kita sudah wakafkan, dan insya Allah itu juga tidak akan disia-siakan dari amalan kita. Ya, wallahu taala alam. Barakallahu fikum, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.